Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya di Al-Fatih Channel. Nah teman-teman, sekarang ini kita bersilaturahim di kandang ternak milik Pak Ngadiren di Desa Ngentak Rejo, Lendah Kulon Progo. Nah, ini peternak ayam kampung full intensif ya teman-teman. Nah, untuk nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan pemiliknya, bagaimana perawatannya, kemudian bagaimana pemberian pakannya, kemudian campuran pakannya seperti apa, kemudian hasilnya nanti seperti apa. Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama. Kita bertanya langsung kepada pemiliknya, kepada yang merawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan peternakan ayam KUB di kelompok Ngudi Rahayu, alamat Bendo, Ngentak Rejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Untuk hari ini kami ingin mengutarakan tentang peternakan ayam KUB, yang mana dulu kelompok kita dibantu dari BPTU, yaitu dari Kementerian Pertanian, BPTU Sembawa, yang dulunya sejumlah 1000 ekor. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menurunkan atau menetaskan sejumlah 900 ekor. Untuk yang saya pelihara untuk indukan itu ada 102 ekor. Dulu itu 103 karena mati satu, tinggal 102 ekor. Pejantan 20 ekor. Untuk produksi telur sampai hari ini rata-rata 50 butir telur untuk sampai saat ini. Untuk pemberian pakan untuk indukan itu sekarang saya berikan pakan campuran, yaitu terdiri dari konsentrat, bekatul, dan jagung giling. Tapi kadang suatu saat saya berikan kecambah, misalnya seminggu sekali atau 5 hari sekali, di saat-saat dibutuhkan saja untuk perangsang telur. Dan pemberian vitamin untuk yang indukan ini saya menggunakan ekstimulan. Selanjutnya yaitu untuk DOC, saya dengan menggunakan vitamin selain Vitacik, yaitu Vitastres. Di masa-masa panas saya lakukan yang Vitastres itu. Untuk pemberian pakan kalau dari DOC itu ya secukupnya saja. Misalnya kalau DOC ya terus dipacu untuk 0 sampai 1 bulan. Itu penggunakannya apa Pak yang dikasihkan pas DOC itu? Pas DOC kalau saya menggunakan itu MPJS yang BR1 ya. Dan saya campur tepung jagung. Tepung jagung. Ya. Itu umur 1 sampai 15 hari kalau 15 saya hari yang pakai tepung jagung itu. Ya. Terus kemudian untuk yang dewasa? Untuk yang dewasa saya yang sampai umur sebulan itu kalau saya pakai masih pulpur. Kalau yang untuk 1 bulan ke atas saya campur sama jagung giling, dengan perbandingan 1:1 sama BR. Misalkan BR 1 kilo berarti jagungnya 1 kilo. Iya. Untuk menyiasati harga pakan yang kayak gini, yang melejit ya, harganya untuk ayam sekarang ya baru down atau anjlok. Ya maka saya siasati begitu. Kalau untuk kecambah tadi itu untuk apa Pak?
anunya? Kalau untuk kecambah itu untuk perangsang telur juga itu. Perangsang untuk bertelur ya? Untuk ayam petelur itu kan kalau dikasih cambah biasanya telurnya itu terus agak meningkat gitu kalau saya. Iya, iya. Entah kalau kawan-kawan yang lain. Yang lain. Terus kemudian di kandang ini telurnya apakah kemudian dijual telur atau DOC, Pak? Untuk di kandang ini selagi saya masih menetaskan dan ada order dari kawan-kawan peternak, itu saya tetaskan untuk harga sekalian ya. Kalau di kandang saya itu untuk harga 2.500 per butir kalau membeli telur. Untuk DOC kalau dari saya itu 6.000 per ekor. 6.000 per ekor. Ya. Usia berapa itu? Usia ya setelah pecah telur itulah istilahnya. Ya umur 1 hari lah. 1 hari, baik. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin peternak, memulai peternak, bisa beli DOC di sini ya, Pak? Di kandang apa namanya? Bisa. Kandang Ngudi Rahayu. Ngudi Rahayu di Dusun Bendo, Ngentak Rejo, Lendah Kulon Progo. Jadi selain jual telur, tapi juga menjual DOC begitu ya, Pak? Nanti disortir begitu ya? Ya. Untuk sekali lagi ya, saya ada yang lupa. Untuk penetasan ini, kalau saya yang telurnya itu di atas 40 gram. 40 gram. Yang di bawah 40 gram itu saya masukkan konsumsi telurnya. Oh iya. Jadi nggak saya tetaskan. Karena kemungkinan jadinya aneh ya. Ya itu nanti dalam pertumbuhan kurang aneh ya. Kurang bagus. Kurang bagus ya. Katanya ahli-ahli itu begitu. Saya ya nurut aja. Iya betul. Untuk mengatasi bau kandang dan juga biasanya kan kalau ternak ayam itu cenderung banyak lalat gitu ya. Untuk mengatasinya mungkin dikasih apa, Pak, kalau di kandang sini? Oke, terima kasih. Ini mungkin sangat bermanfaat pertanyaan ini untuk kawan-kawan peternak. Itu saya dengan menggunakan EM4 saya semprotkan pada kandang dan tempat kotoran itu. Kenyataannya lalat di sini ya nggak seberapa. Nah, E4 peternakan itu ya? Ya, E4 yang peternakan yang warnanya kuning. Kuning agak coklat. Yang kuning kan untuk pertanian. Oh iya, agak coklat ya. Terus untuk pencampuran airnya berapa? Untuk pencampuran airnya saya 1 tangki yang isi 17 liter itu saya kasih 5 tutup. 5 tutup EM itu. Dikacau, dicampur sama itu air. Kalau lebih bagus itu dicampur sore hari, semprotkan pagi hari atau sebaliknya. Tapi ramuannya, campurannya itu saya tambah gula. Misalnya 4 tutup ya saya kasih tambah gula itu 4 sendok. Misalnya 5 ya saya kasih gula 5. Pasir ya? Iya, gula pasir. Kalau gula Jawa kan agak mahal. Itu tujuannya untuk apa, Nek? Untuk memperbanyak bakteri yang kerja itu nanti. Oh iya. Bakteri kita yang bantu kita ya. Baik. Itu terus sudah termasuk untuk mengusir lalat itu ya, Pak? Ya, lalat itu jelas berkurang banyak. Kalau disemprot dengan M dan baunya itu tidak nyengat, tidak terasa. Kalau rutin 3 hari sekali disemprotkan itu. 3 hari sekali? Iya. Ya, baik. Kemudian untuk biasanya peternak itu kan ada kendalanya di ayamnya sakit begitu. Untuk mengatasi mungkin, Pak, atau pengalaman selama ini sakit apa saja, kemudian cara mengatasinya mungkin. Untuk penyakit misalnya di masa-masa itu mau turun dari panggung, dari box, itu biasanya saya kasih terapi untuk mengatasi bakteri. Biasanya kan nutul-nutul di tanah itu kan banyak berbagai macam bakteri yang kurang bersahabat dengan kita mungkin. Itu kalau saya menggunakan obat terapi. Obat terapi? Iya. Itu mereknya atau apa? Iya, mereknya terapi. Oh iya. Nanti dikasihkan diminum atau dikasihkan diminum itu. Untuk ukuran saya ya saya kira-kira aja
karena yo kapasitasnya Ya, baru betul. sedikit. Ada Kebetulan kemarin yang ada yang sakit saya kasih itu bisa sembuh. Oh iya, iya. Antikoksi itu kan nyerangnya itu kayak kedinginan itu, lama kelamaan itu sayapnya agak ke bawah, Oh, nyekekrek gitu ya? yang lempreh itu. Oh, itu. Itu biasanya kena bakteri. Iya. Terus kemudian kalau di kandang ini dikasih vaksin nggak, Pak? Ya dikasih. Nah, Biasanya kalau usia berapa? vaksin saya umur 0 sampai sebelum 7 hari saya kasih vaksin. Tetes ya? Tetes di mata itu, Nah. N. Sota biasanya kalau saya pemakaiannya. Mm-mm. Terus nanti umur 3 minggu Mm-mm. sudah saya kasih lagi. Tetes juga atau suntik? Enggak, kalau yang umur 3 minggu itu sudah saya kasih minum Oh, dengan diminum air ya? minum dengan cara yaitu sepertiga dari minumnya kebiasaan. Oh iya, iya, iya. Dan jarak 3 jam harus ditarik untuk vaksin itu. Misalnya sisa kalau Bisa diminum itu kemudian ditarik gitu ya? iya, misalnya nanti dilanjutkan itu kan Berlebihan nantinya? enggak, itu bisa jadi racun malah Oh, mungkin jadi ada yang racun. berkata gitu. Nah, ini teman-teman Saya ya ilmu ya. pokoknya mengikuti saja para ahli. Betul. Ya. Ya, terus tadi kan lihat-lihat di dalam itu ya, Pak. Mm-mm. Ada di sini kan apa ya istilahnya? Full intensif tapi di kayak umbaran gitu tapi disekat-sekat gitu ya. Mm-mm. Dia bisa ceker-ceker, nangkring dan sebagainya. Terus itu tadi ada kotak-kotak, kemudian ada jantan dan betina. Mungkin bisa dijelaskan berapa jantannya dalam satu kotak itu, kemudian betinanya berapa gitu. Ya, baik. Untuk perbandingan di dalam kandang itu yang sekat itu Hmm, 1 jantan 6 betina. 1 jantan 6 betina. Ya. Itu karena tempatnya agak lebar itu saya kasih 12 betina, 2 jantan. Oh, iya. Itu malah ada yang 3 jantannya. Oh, iya. Kadang. Iya, Karena iya. untuk pembibitan, Untuk pembibitan kalau ya. untuk petelur aja nggak pakai Jantan jantan nggak nggak apa-apa apa-apa, gitu ya. tapi ini untuk pembibitan harus nggak Oh. bisa netas nanti. Ah, iya, betul, Kalau betul, nggak betul. pakai jantan. Hmm, hmm, hmm. Bibit Hmm. itu jelas ada pemilihan setelah nanti tahu jantan betina itu juga sambil memilih ini yang perkembangannya bagus, yang tidak, dan mengklasifikasi untuk yang kecil saya samakan yang kecil nanti Oh, karena biar biar merata. Merata ya. Kalah makannya nanti kalau nggak di Iya, betul, betul, klasifikasi gitu. Iya, iya, iya. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak. Ilmunya sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman nanti peternak pemula atau peternak yang ingin mendapatkan DOC bisa nanti saya kasih nomor Pak Ngadirin ya Oke, di Mas. link deskripsi. Nanti bisa kontak-kontakan langsung dengan beliau. Juga bisa bertanya-tanya langsung tentang misalnya obat dan sebagainya. Begitu. Untuk nanti untuk kirim-kirim nggak masalah ya Pak? Iya, Nggak masalah gitu. Oke, gitu. bisa diatur Ya, itu. diatur ya. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Adrian nggih. Ilmunya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ternaknya semakin berkembang, semakin sukses, Amin. berkah. Ya. Baik, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.